Agama kita dijaga di suatu tempat yang semisal ini, akidah kita terlindungi di suatu tempat yang semisal ini, negara kita diberkahi di suatu tempat yang semisal ini. Pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala tak henti-hentinya untuk kita semuanya. Hadirin, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah garda terdepan daripada perjuangan dan pengorbanan orang-orang yang berharap surga. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah garda terdepan di dalam menjaga, melindungi agama kita, syariat kita, akidah kita, negara kita, bangsa kita, dan tanah air kita. Dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita berharap agama dan bangsa kita Allah kembalikan sebagaimana sedia dulu kala. Akhir zaman ini, hadirin, kita berada di akhir zaman. Qutbil wali, para wali-wali kutub terhadap akhir zaman, mereka mengangkat tangan, Allahumma inni a'udzubika min fitnati zaman wa min fitnati ahli zaman. Mereka berlindung daripada fitnah akhir zaman dan para penduduk-penduduk yang berada di akhir zaman. Kenapa? Karena para wali tahu nanti di akhir zaman akan muncul agama Islam diporak-porandakan dari dalam, bukan dari luar. Di akhir zaman akan muncul nanti syariat Islam dirusak-rusakkan dari dalam, bukan dari luar. Di akhir zaman akan muncul nanti tatanan berbangsa, setiap daulat negara akan dirusak dari dalam, bukan dari luar. Kalau musuh dari luar, hadirin, itu gampang kita laksanakan pertarungan. Tapi kalau sudah musuh dari dalam, maka pertarungan akan sulit. Kalau musuh dari dalam, ini yang berbahaya, hadirin. Kalau musuh sudah dari dalam, susah kita bergerak. Sekarang kita saksikan tatanan agama kita sudah mulai dilirik untuk dirusak. Sekarang sudah kita rasakan bagaimana syariat kita sudah mulai diacak-acak. Sekarang bagaimana sudah kita rasakan kita punya negara, kita punya bangsa sudah mulai dirubah-rubah. Hal yang semacam ini harus membuat kita tersentuh dan tergugah. Hal yang semacam ini harus membuat kita tersentuh dan tergugah, hadirin. Kalau kita nggak sadar diri dari sekarang, akan tiba nanti masa yang luar biasa. Mari kita dengarkan wahyu Allah, nasihat untuk kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan orang-orang yang kalian cintai. Ini perintah dari Allah. Menyelamatkan diri sendiri itu kewajiban, hadirin. Menyelamatkan diri sendiri itu suatu kewajiban. Namun muncul fitnah akhir zaman. Apa ini? Kita punya orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan, tergoda dengan fitnah akhir zaman. Kita punya orang-orang yang memiliki memangku ilmu syariat, tergoda dengan akhir zaman. Yang kita punya dari orang-orang yang dahulunya bagus dan baik, sekarang mulai berubah, hadirin. Ini rawan, ini berbahaya. Tidak ada di dalam tatanan kehidupan kecuali syaitan pasti menggoda. Pejabat kita pasti akan digoda, ulama kita pasti akan digoda, rakyat kita pasti akan digoda. Kalau sudah tergoda, hadirin, rawan. Ada 3 kelompok yang perlu diperhatikan. Isma'u wa'u,
Liman lahu udhun wal iman wal qalb. Dengarkan bagi orang-orang yang punya telinga. Dengarkan bagi orang-orang yang bersandar dengan hati yang bersih. Dengarkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tatanan beragama dan berbangsa itu akan baik kalau tiga kelompok ini bagus. Rasul mengatakan sifat, ada dua sifat. Idza salaha salaha jami'ul kullu wa idza fasada fasada jami'ul kullu. Ada dua kelompok sifat. Kalau bagus dua sifat ini maka bagus semuanya. Kalau rusak dua sifat ini maka akan rusak semuanya. Apa dua sifat ini dari lisan Nabi Muhammad? Al-ulama'u wal umara. Para ulamanya dan para pejabatnya. Kalau para ulamanya bagus, umaranya bagus, agama dan bangsa akan bagus. Tapi kalau para ulamanya rusak, para pejabatnya rusak, maka rusak agama dan negara. Begitu nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita dibuat bingung hadirin. Jangankan kalian yang umat, para ulama sendiri sekarang sudah pada bingung. Jangankan kalian yang rakyat, para pejabat sendiri sekarang sudah pada bingung. Hampasan fitnah akhir zaman luar biasa. Ketika uang sudah menjadi problem dan dijadikan utama sudut pandangnya, ketika tahta sudah menjadi sudut pandang daripada pandangan utamanya, sekarang ini kita rasakan syariat mau dilaksanakan berat. Kita sebagai rakyat mau bekerja sulit. Ini tatanan yang sudah rusak dan dirasakan oleh umat manusia. Farji'u ila ma ja'a alinna wa an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian semuanya seyogyanya kembali kepada apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jumpa ulama, ulamanya terpengaruh, apalagi sampai berubah arah, tinggalkan ulama yang semacam itu. Ulama itu ada dua yang hadirin. Ada ulama yang baik, ada ulama yang jelek. Ulama yang baik ini Imam Al-Ghazali menyinggungnya secara dalam kitab Bidayatul Hidayah. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Muhammad bin Abi Al-Haddad, Imam Al-Haddad menyinggung secara dalam kitab Nasrul Diniyah, mewanti-wanti kepada seluruh orang-orang yang punya iman. Kalau sekiranya datang kepada sosok ulama yang sekiranya lisannya pandai bertutur kata menyampaikan syariat, tapi perbuatannya bertolak belakang daripada syariat, itu golongan ulama yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata apa yang mereka tidak lakukan. Ngajak umat untuk baik, dia tidak baik. Ini ulama suhat. Batasan daripada kategori ulama mengajak tapi tidak melakukan. Itu ulama ngajak kebaikan tapi dia bukan pelakunya. Ini ulama Namun akhir zaman sudah bukan ngajak kebaikan, ngajak kepada keburukan. Ada asbab Allah misalnya, ini lebih jelek daripada, karena ucapannya sendiri sudah tidak ngajak kepada kebaikan. Hati-hati hadirin, hati-hati hadirin. Dan yang paling parah sekarang, ada lisan-lisan yang menyatakan dirinya ahli ilmi, menyatakan dirinya ahli ilmi. Yaqulu yahfazul Quran wa yahfazul hadis wa yaqra'ul kutubul ajba wa ma'ul ma'ahid wal majalis. Sekarang ada orang yang menyatakan dirinya hafal Al-Quran, hatam kitab hadis, punya pondok pesantren yang besar, punya majelis taklim yang besar, tapi lisan mereka mengajak umat manusia selain daripada Allah. Lisan mereka mengajak manusia selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahli Petarukan, wahai para penduduk Petarukan, antum syahidun, kalian semuanya menyaksikan bagaimana almarhum Kiai Mubarak, kiai yang semua yang sudah tua, lihat bagaimana kehidupan beliau. Beliau hidup beberapa masa, beberapa dekade beliau alami. Beliau jumpa dari ulama-ulama yang terdahulu, ulama semua dari kalangan hadis, dari kalangan kiai. Beliau duduk bersama mereka. Talaqi wa akhadha anhum. Mereka duduk berhadapan, ambil ilmu dari mereka. Lihat sekarang Kiai Mubarak. Bas madu alaihi ayyam salimuhum, telah berlalu dalam kehidupan Kiai Mubarak
selamat. Akhirnya Kiai Mubarak juga ikut selamat. Beliau tidak kena hampasan fitnah akhir zaman. Kenapa? Sama beliau zaman ada Ghadamin Majid Auza'i, karena mereka orang-orang selangkah demi selangkah memegang teguh para pendahulu mereka. Apa yang disebutkan oleh Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Habib Saleh Tanggul diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Kiai Abdul Hamid Pasuruan diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh As-Samarani diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Badani diamalkan. Apa yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Banjari dipadamkan. Ya Allah, coba lihat ulama pendahulu kita. Hadirin, saya mengajak kalian untuk flashback kembali di zaman penjajahan. Hadirin, ini ulama yang disebut semua tadi namanya, mereka hidup di zaman penjajah. Belanda ada di tengah mereka. Hadirin, senjata-senjata mengarah kepada jantung-jantung mereka. Namun bersama dengan itu, lihat bagaimana keadaan luar biasanya mereka. Mereka tidak sama sekali gentar meninggalkan syariat Allah. Mereka sama sekali tidak berubah dalam menapaki sunnah Nabi Muhammad. Mereka tetap fokus. Hadirin, tetap fokus. Belanda itu mengguyurkan dana lebih besar, hadirin, untuk merusak para ulama-ulama di zaman itu. Namun ulama di zaman itu kokoh, tidak berubah. Ulama dahulu tahu betul bagaimana mempertahankan agama dan negara. Mereka tahu betul. Di luar sana kita kembali kepada penyakit yang paling rawan. Kita kembali kepada penyakit yang paling rawan. Memang bangsa kita ini lagi banyak penyakit, tapi ada penyakit yang paling berbahaya di negeri yang kita cintai. Rawan sekali. Meninggalkan sholat itu penyakit, hadirin. Meninggalkan zakat itu penyakit. Perjudian yang merajalela itu penyakit, hadirin. Perzinahan yang diperbolehkan itu penyakit. Rawan, hadirin. Namun ada penyakit yang lebih rawan. Apa penyakit yang lebih rawan? Lisanul ahli ilmi yasuffu ahli baiti. Penyakit yang paling rawan di antara semua penyakit yang ada adalah lisan-lisan pemilik ilmu mencaci maki daripada anak cucu sumber ilmu. Penyakit yang paling rawan, hadirin, adalah lisan-lisan pemilik ilmu yang mencaci maki daripada anak cucu sumber ilmu. Kalau sudah ada lisan, hafal Al-Quran lisanuhu, hafal Al-Quran dia punya lisan, punya ilmu yang luar biasa, namun dia tidak amalkan lisannya dengan perbuatan yang semacam itu, yang ada lisannya mencaci maki daripada anak keturunan sumber ilmu yaitu Nabi Muhammad. Maka sekarang kita akan saksikan negeri kita ini dari satu malapetaka ke malapetaka yang lainnya, hadirin. Dari satu bencana ke bencana yang lainnya, hadirin. Nah, kita nggak usah sebutkan satu persatu. Namun kapan ulamanya rusak, kapan umaroknya rusak, ulamanya rusak, pejabatnya rusak, sekarang kita rasakan. Maka itu kita minta berkah maulid yang dirayakan dalam bulan Rabiul Awal ini. Bukan satu, bukan dua, ribuan maulid telah dirayakan di negeri Indonesia ini. Kita minta kepada Allah keberkahan bulan maulid ini. Allah kembalikan bangsa Indonesia seperti sedia kala. Allah kembalikan bangsa Indonesia seperti sedia kala. Amin ya Rabbal. Wala tattabi'u hadal haula. Maka wahai yang hadir di tempat ini, jangan ikut-ikut. Kalau ada orang yang berani mencaci maki para habib, jangan ikut-ikut. Kalau ada yang berani mengganggu, mendolimi anak cucu Nabi, jangan ikut-ikut. Itu rawan, hadirin, bahaya. Ini sumber penyakit yang paling besar di negeri yang kita cintai. Minta maaf, ini para habib yang semua yang hadir, mereka datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, hadirin. Mereka datang ke Indonesia untuk mengislamkan kalian. Mereka datang ke Indonesia untuk mengajak kalian hanya sujud kepada Allah. Mereka datang untuk mengajarkan kalian semuanya mengenal Allah. Fadhamanaikum, maka tampil di antara kalian orang-orang yang berilmu. Majamin rajul Syekh Hasyim Asy'ari Asrul. Banyak sebelum Syekh Hasyim Asy'ari sudah tampil terdepan. Syekh Ahmad Al-Banjari itu satu zaman dengan Imamul Haddad. Syekh Yusuf Tabi Al-Makassariyah, Al-Munisiyah, Al-Harawatiyah itu muridnya Imamul Haddad. Ngambil sanad Tariqah Al-Ba'alawi dari tangannya Imamul Haddad. Ulama-ulama
sekarang anak cucu Nabi Muhammad diganggu-ganggu. Enggak. Hati-hati hadirin. Imam Syafi'i sudah menasehatkan kita semuanya. Saya yakin 100% banyak para kiai yang luar biasa. Masih banyak para kiai yang sahihah. Masih banyak para kiai yang benar yang bagus. Namun satu lisan pemilik ilmu yang rusak berdampak parah di tengah kita. Kita butuh ini ulama-ulama as-sahihah. Kita butuh